Kali ini saya akan review untuk saklar Vixen PNP Proji untuk motor PCX 150 atau 160 juga bisa gitu ya. Dan ini penampakannya, saklarnya saya pakai Minda. Terus dan ini sama sekali nggak ada yang namanya potong kabel, tambahan soket, apalagi ngejumper, nyuntik kabel dan lain-lain, itu nggak ada. Pokoknya si retrofit itu tinggal masang ke bagian soket yang ada di headlampnya, dan itu pun sudah saya ganti soket headlampnya dengan ukuran yang lebih besar untuk lampu low beamnya dan negatifnya gitu ya. Oke, jadi saya akan jelaskan soal kabel juga ya nanti, soalnya masih ada beberapa yang di PNP kan gitu tanpa soket tambahan tapi tanpa mengganti kabel low beamnya ya. Oke, dari mulai sini kita lihat penampakannya. Ini skala minda biasa, pasti udah tahu lah, nggak usah jelaskan. Terus di sini, nah ini relaynya untuk indikator high beam dan relay set ya. Dan ini tidak ada tambahan relay set lagi gitu ya. Ini sudah pakai HKE 20 ampere 12 volt. Terus kalau ini sih sebenarnya variasi aja, tanda aja, bukan isolasi kenapa-napa ya. Oke, kita lihat. Terus ini saya pakai insulok, ini belum dipotong sengaja biar nanti digeser-geserkan lagi gitu. Nanti kalau udah paten tinggal colok aja, disesuaikan dengan panjangnya gitu ya. Terus kemudian soketnya untuk yang 9 pin saya tidak ada warna putih ya. Dan ini saya pakai kondomnya juga ya. Terus untuk warna kabel biasanya seperti biasa saya sesuaikan dengan yang namanya motornya ya gitu. Kalau di motornya Honda ya saya sesuaikan dengan Honda warna kabelnya, tapi rata-rata yang sesuai warna kabelnya itu sen sama klakson itu wajib ya. Karena nanti kalau misalkan ada kebalik sen klakson itu nanti kelihatan ya di sini. Kita coba buka. Itu ada oranye dan biru langit. Terus ini, oh iya ini lupa, ini saya pakai original, bukan yang di online shop ya, ini original untuk switch rem dan switch starter. Oke, kita menuju ke sini. Ini dari sini terus ke sini dan nyampe di soket PCX-nya ya. Ini soket PCX-nya, soket ini headlamp. Ini tinggal colok. Nah, ini ke bagian headlamp, terus ini ke bagian body ya, yang ada di body. Nah, ini sudah termasuk indikator, ini juga udah nyala gitu ya. Soalnya banyak juga yang belum bisa dinyalain gitu ya. Sebenarnya nggak jadi masalah, cuman ya kurang gimana gitu, asal ada yang kurang gitu, berasa ada yang kurang. Terus ini kabelnya untuk ke bagian aki ya. Nanti saya kehabisan ini, nanti diisi aja lah sama konsumennya. Untuk apa? Ini juga saya pakai yang original ya. Dan untuk kabel bagian ke aki ini saya kalau nggak salah ya, saya pernah ngukur ini 1 mili atau 0,85, antara 0,85 sampai 1 mili ya. Soalnya kenapa saya pakai kabel yang agak gedean untuk bagian aki ya, kita bisa ambil contoh di mobil lah gitu ya, di mobil, contoh di mobil Fortuner ataupun Pajero ya. Itu biasanya di bagian soket headlamp itu ke bagian body itu rata-rata pasti kabelnya jauh lebih besar. Sedangkan yang di dalam headlamp, apalagi ke lampu proyektornya, itu lebih kecil. Biasanya pakai 0,5. Kenapa? Di kabel body sedikit lebih besar, jauh, bahkan bukan sedikit sih, agak jauh loh. Jadi alasannya ya itu karena di kabel body itu, apalagi di mobil itu kabelnya panjang-panjang ya. Kalau misalkan panjang, otomatis karennya itu akan sedikit hilang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan karennya hilang, nanti ke bagian lampu juga dia nggak akan ngangkat dan kabel akan terasa panas gitu. Jadi seperti itu ya analogi, hitung-hitungannya lah. Kalau misalkan panjang kabel 2 meter ya,
otomatis saya harus pakai 0,85 di atas 1 meter lah, 0,85 atau 0,75 paling kecil ya. Itu untuk mengangkat dua lampu proyektor ukuran 35 sampai 60 lah, 65 itu masih bisa ya. Nah, untuk bagian headlampnya juga ini agak sedikit diperkecil. Ini 0,75, tapi seperti biasa saya menggunakan kualitas yang bagus ya. Gitu. Ini sepengetahuan saya. Ini hanya sepengetahuan saya ya. Untuk kabel Vario itu, kalau tidak salah, itu dia pakai kabel merek Sinar Ewindo. Nah, Sinar Ewindo. Sedangkan untuk instalasi saya itu rata-rata menggunakan Sumitomo gitu ya. Kalau ada beberapa tapi nggak semuanya sih, hampir 80% atau 90%. Khususnya di bagian-bagian yang rentan panas ya, itu pasti saya ganti, kayak low beam, high beam gitu, atau senja. Karena kan senja juga itu nggak pakai Orion, kalau udah pakai Proji biasanya udah pakai alis 60 cm ya, maksudnya 60 cm itu kanan kiri, apalagi kalau di PC kan belum DE, AE, nah itu kan berapa watt, bisa di atas 12 watt sebenarnya kalau semuanya nyala gitu. Oke, kalau misalkan 12 watt itu otomatis kan ampernya juga lebih tinggi dan kabelnya juga harus bagus. Nah, bedanya Sinar sama Sumitomo kita lihat seperti ini ya. Ini Sumitomo. Biasanya ini sekitar 7 helai, tapi si bagian ininya sedikit lebih besar ya. Si bagian tembaganya sedikit lebih besar, tapi jumlah tembaganya ini agak lebih sedikit, tapi ini kaku ya. Sedangkan Sinar biasanya dia 20 helai, nggak tahu, pokoknya antara puluhan lah, 20 helai, dan si tembaganya itu lebih kecil, tipis, dan otomatis agak sedikit lebih lentur ya. Terus bedanya lagi ya, untuk Sumitomo itu si bagian ininya lebih keras, si kulitnya itu, dan lebih kecil juga, jadi sedikit menyamai diameter tembaganya ya, sedikit menyamai diameter tembaganya. Jadi nggak terlalu signifikan, soalnya kan ada saya jelaskan dulu, ada API SS, ada APS, ada API ya. Itu untuk ukuran API SS itu ukurannya lebih kecil kulitnya ya, sedangkan tembaganya sama. Terus API sedikit lebih besar, APS sedikit lebih, maaf, ada APS, APSS itu lebih paling kecil, sedangkan APS sedang, dan API itu lebih besar kulitnya ya. Itu di 0,5 ataupun 0,75 gitu ya. Itu biasanya seperti itu ukurannya. Jadi APSS itu bukan merek kabel, sama kayak AWG. AWG itu bukan merek kabel, tapi dia jenis ukuran standar Amerika gitu ya. Kalau ini kan standarnya Jepang, jadi nggak ada yang namanya perbedaannya juga. Bisa kita lihat misalkan di AWG 20 itu 0,852 kalau tidak salah ya, kalau salah silakan koreksi, 0,852, sedangkan di Sumitomo adanya 0,85 gitu ya. Itu contoh hal kecilnya ya gitu ya, tapi kualitasnya jauh lebih bagus, karena kan AWG itu saya tidak tahu untuk aslinya itu merek apa gitu ya. Dan dibuatnya di mana saya kurang paham gitu ya. Yang pasti itu aftermarket ya gitu. Soalnya Orion itu jarang ada yang jual di online shop gitu ya. Oke. Dan kenapa, itulah sebabnya saya mengganti semua kabel yang ada di bagian motor. Kalau misalkan orangnya akan dibikin PNP saklarnya gitu. Rata-rata sekarang saya sudah seperti itu, baik di saklar Vixen ataupun di saklar GSX atau Boge seperti itu ya. Jadi semuanya itu semua akan saya ganti kabelnya sesuai standar saya. Kalau standar saya seperti ini ya silakan, kalau misalkan ada yang lebih bagus kabel silakan komentari mereknya apa, pabrikan mana gitu. Oke, sekian, terima kasih.
Selamat malam.